Di ulang tahun ke-13 Bukit Harapan Center yang jatuh pada tanggal 19 November, dan ini berarti 13 tahun yang lalu kita memulai pelayanan di gereja ini sebagai pengembangan dari gereja kita yang ada di GKIN Bukit Harapan Selorejo yang berdiri sekitar tahun 90-an. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kenangan tentang 19 November itu adalah kenangan yang begitu menantang. Karena kenapa? Karena kita memulainya dengan hanya ada 3 keluarga saja dan beberapa yang lain yang mendukung pelayanan kita untuk dimulai di tempat ini. Demikian juga ketika kita memperoleh gedung ini juga adalah sebuah keajaiban dan Tuhan menolong hingga kita bisa menyelesaikannya di pertolongan yang tidak dipikirkan di luar daripada dugaan kita. Juga bersyukur untuk kesetiaan tangan Tuhan kepada kita bahwa tidak mudah untuk bisa memulai pelayanan di tempat ini, tetapi Tuhan luar biasa turut campur tangan. Tuhan menambah-nambahkan dari angka 15 orang, itu kita mulai tahun 2012, 19 November 2012, dan di sekretariat kita tercatat sekarang ada 86 jiwa. Sebagian hari ini tidak ada di tengah-tengah kita juga, ada yang di luar pulau, ada yang di luar negeri, tetapi saya berharap mereka bisa mengikuti pagi hari ini melalui live streaming, karena kita senantiasa mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang ada, dan saya berharap bahwa keberadaan mereka pagi hari ini juga ikut mendukung kebersamaan kita di ulang tahun yang ke-13. Mereka telah mengirimkan juga dukungan-dukungan kepada kita untuk menopang kegiatan pada pagi hari ini yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, saya minta yang angkatan pertama gereja ini berdiri. Silakan bangkit berdiri. Angkatan pertama gereja ini dimulai. Nah, inilah orang-orangnya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ini adalah pendiri. Sebagian juga, bukan sebagian, ada 1 orang ya yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Pak Julius Nenobais. Ya, tidak ada bersama-sama dengan kita. Saya undang juga Pak Yakob sekeluarga, tapi mungkin pada pagi hari ini tidak bisa hadir. Ada Pak Gabriel yang sudah pindah tugas di Sulawesi, dan ada Ibu Sri di Surabaya yang juga ikut bersama-sama, berdoa bersama-sama dengan kita. Dan ada Evi yang juga sudah meninggalkan kita. Ada 2 orang yang sudah dipanggil di angkatan pertama kita ketika kita memulai pelayanan di tempat ini. Jadi mari kita berikan pujian dan syukur kepada Tuhan kalau kita masih bertahan 13 tahun dalam pelayanan di tempat ini bersama dengan saya. Dan setelah itu Bapak Ibu menjadi anggota dan generasi berikutnya yang bersama-sama dengan kita hingga pada saat ini. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ini orang-orang yang Tuhan taruh hati memulai pelayanan kita di tempat ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini di khotbah ulang tahun ke-13 Bukit Harapan, bertumbuh, berfungsi dan berdampak. B3, bukan B2 ya. B3. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat ada di layar dan kita bisa baca bersama-sama dengan saya. Dan sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 11, 12, 13, 14, 15. Perlahan kita membaca 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita bukan sekedar merayakan 13 tahun untuk memperingati GKIN Bukit Harapan Center. Kita memperingati tentang kesetiaan Allah kepada kita. Sekali lagi, 13 tahun yang kita rayakan hari ini adalah merayakan kesetiaan Allah kepada kita. Kita merayakan 13 tahun pemeliharaan Tuhan. Kita juga merayakan 13 tahun mujizat Tuhan. Di mana Tuhan memulai gerejanya. Di mana Tuhan memulai pelayanan di tempat ini. Sebuah misi yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Misi pelayanan kita di sini, pada awalnya kita mulai dengan sedikit agak ragu. Kemungkinan besar bisa atau tidak. Karena untuk bisa membeli tempat ini kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup secara finance. Ya, tapi Tuhan mencukupkan. Kita beli gedung ini 340 juta. Dan itu kita bayar pertama 290 juta, kita cicil 10 bulan 55 juta untuk yang 50 juta. Itu hanya beli gedung. Gedung ini ada 4 lantai dan tingginya setinggi ini. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita ibadah dengan gedung setinggi ini kira-kira bagaimana? Maka diambrukkanlah, ini 2 lantai di atas kita ini diambrukkan. Diambrukkan sehingga kemudian menjadi tinggal hanya 1 saja. Jadi kita pertama kali gedung ini dalam keadaan tidak layak untuk ditempati. Lantai bawah itu juga demikian, itu timbunan dari bekas runtuhan tempat ini dan juga belakang. Di belakang kita masih ada 5 kali 9 meter. Itu gedung ini adalah 5 kali 29 meter. Ini seperti kereta api. Dan kita sedang menuju kepada satu tujuan untuk bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kemudian Tuhan memberikan orang-orang yang kemudian membuka jalan bagi kita untuk kita mulai renovasi. Pelan-pelan dari usaha jemaat. Kita mengandalkan usaha jemaat. Kita bekerja untuk mengurangi pembiayaan. Proses peruntuhan di tempat ini, kemudian semua pekerjaan-pekerjaan yang lain kita kerjakan. Hanya 15 orang itu dan orang-orang tua yang hadir ya kira-kira 5, 6 orang, 7 orang. Kita selalu doa puasa di hari Sabtu untuk bisa bagaimana gedung ini kemudian dibangun oleh Tuhan. Ya, saya kira ini bukan kekuatan manusia tapi pertolongan daripada Tuhan di 13 tahun yang lalu. Jadi sempat mangkrak, ini menjadi ruang di mana terbuka dan kita beratapkan langit. Tetapi puji Tuhan, semuanya bisa kita lalui. Bapak dan Ibu, bukankah itu yang mau kita rayakan? Sekali lagi, adalah merayakan kesetiaan Allah, merayakan pemeliharaan Allah, merayakan mujizat Allah, dan merayakan bagaimana Dia terus mengerjakan pekerjaannya di tengah-tengah kita. Gereja ini tidak hadir secara kebetulan. Ada banyak tantangannya, ada banyak pergumulannya. Saya harus berhadapan dengan pemerintah setempat, saya harus berhadapan dengan lingkungan, dan juga menjawab hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan gedung dan pelayanan di tempat ini. Tapi sekali lagi, Tuhan juga bekerja secara ajaib dan luar biasa. Itu pertolongan Tuhan, itu keajaiban Tuhan. Dan hari ini keberadaan daripada gereja kita di tempat ini diterima oleh masyarakat sebagai bagian daripada masyarakat. Kalau Bapak Ibu bertanya di depan, kiri, muka, dan belakang, mereka akan berkata begini, silakan, itu adalah gereja. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tidak mudah untuk membangun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Allah lah yang bekerja di hati mereka, sehingga kemudian keberadaan kita di tempat ini diterima sampai pada hari ini. Tidak berdiri karena kehendak manusia, saya yakin dan percaya, ini penuh dengan pergumulan. Setiap jam 4 pagi sekitar tahun 2009, itu setiap jam 4 pagi, 2009 atau 2010, kita terus berdoa, setiap pagi jam 4 pagi berdoa. Tapi kita
tidak pernah mendoakan tempat ini. Kita mendoakan tanah yang ada di sekitar Jalan Selerjo, ya di dekatnya Jamu Kencono, itu yang kita doakan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Itu Pak Simon cari-cari gedung dan kemudian nekat, uang 40 juta berani tawar gedung 340 juta. Yang harganya sebenarnya ya 750 juta, kemudian turun 500, turun 400, tawar lagi, kemudian jadi 340. Ini yang punya adalah anak Tuhan juga. Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan, akhirnya jadi. Jadi Bapak dan Ibu, segala sesuatu kalau itu adalah kehendaknya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau sampai hari ini kita bertahan itu bukan karena kekuatan organisasi, tetapi kita tahu bahwa ada pekerjaan Allah di atas daripada gereja ini. Gereja ini berdiri untuk satu alasan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di sini melalui orang percaya, melalui setiap kita, supaya nilai-nilai daripada kerajaan surgawi itu tampak kepada umat dan teraplikasi dalam hidup mereka sehingga orang lain diberkati. Makanya ada banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini, itu karena ditarik oleh Tuhan melalui Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau dicek satu persatu orang-orang yang bertobat melalui pelayanan di tempat ini, itu bukan hasil pekerjaan satu orang. Itu pekerjaan daripada setiap umat yang mereka rindu keluarganya, pacarnya, pasangannya, itu kemudian dilayani di tempat ini. Tanya kepada mereka yang punya pengalaman bagaimana pertama kali menginjakkan tempat di tempat ini, mereka mendengar Injil di tempat ini, lalu kemudian dibimbing di tempat ini, lalu mereka dibaptis di tempat ini. Beberapa tidak hadir di sini, saya mendapatkan juga ucapan selamat dari India, karena ada jemaat yang sedang ada di sana. Jadi saudara, bersyukur kepada Tuhan bahwa anak-anak Tuhan melalui pelayanan kita di tempat ini, mereka sedang menyebar di beberapa tempat dan menjadi berkat. Ada yang diberkati dinikahkan di tempat ini, ada mereka yang kemudian adalah pertama kali menjadi pengikut Yesus di keluarganya, di tempat ini juga ada. Bersyukur. Jadi kita lihat bahwa pergerakan Allah menghadirkan di tempat ini orang-orang percaya, itu adalah pekerjaan banyak orang, bukan satu orang. Adeli tidak bisa buat apa-apa, gembala tidak bisa buat apa-apa, majelis tidak bisa buat apa-apa, kalau bukan karena Tuhan. Salah seorang pernah saya baptis di Gua Cina, di pantai Gua Cina. Lalu bertanya kepada saya, Bapak kenapa saya dibaptis di laut? Saya katakan begini, supaya kalau di laut rasanya apa? Rasanya garam, supaya kamu bisa memberi rasa garam kepada keluargamu. Ya, jadi saya baptis dia di sana. Saya tunggu gelombang besar datang dan kemudian waktu gelombang besar datang saya benamkan dia. Ya, kemudian kembali. Satu dari keluarganya, kemudian yang kedua adalah kakaknya dimenangkan. Jadi dari keluarga itu, dua dari keluarganya telah dimenangkan bagi Tuhan dan menjadi jemaat kita di tempat ini. Ya, tidak hadir pada pagi hari ini. Satu di luar pulau dan satu ada di Malang Selatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur juga bahwa di tempat ini Tuhan bisa pakai beberapa orang untuk bisa mendorong untuk datang di tempat ini. Ya, saya ingat satu keluarga yang di depan ini adalah pemilik salon dan memperkenalkan pelayanan kita di tempat ini. Sehingga kita bisa melayani beberapa keluarga yang ada di sekitar ini. Bapak dan Ibu banyak lagi. Ada yang punya pacar, makanya kalau punya pacar yang belum percaya kepada Tuhan, bawa dia ke sini. Jangan dibawa kemana-mana, bawa dia ke sini. Supaya ketemu dengan Pak Adeli, kita bisa layani dan mereka percaya kepada Yesus. Jangan takut kalau seandainya tidak bisa lepas kalau pacaran ternyata kok sulit ya Pak ya, udah bawa aja ke sini supaya kita bisa kenalkan kepada Kristus. Ya. Karena kadangkala itu menjadi penghalang bagi kita untuk kemudian pada akhirnya tidak bisa ikut Yesus bahkan meninggalkan Yesus. Bapak dan Ibu sekalian, dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang kita baca tadi, memberikan sebuah peta jalan bagi gereja yang ingin bertumbuh. Sekali lagi, peta itu sebuah tempat di mana kita akan deteksi di mana kita berada dan harus bagaimana kita di tempat itu. Jadi peta untuk apa? Untuk bertumbuh. Setelah itu kita bersama-sama berfungsi dan kemudian memberikan dampak. Secara jumlah memang kita masih sedikit, ya. Tetapi yang dibutuhkan adalah kedewasaan rohani, karakter yang sama dengan teladan Kristus. Dan kita berdampak bagi orang lain. Sekali lagi saya katakan, orang percaya kalau tidak memberikan dampak dalam hidupnya, dia kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena buat apa hidup dalam dunia ini kalau tidak memberi dampak apa-apa melalui kehidupan kita. Karena itu orang percaya kepada Yesus, dia kemudian diperlengkapi supaya dia bisa memberi dampak bagi orang lain. Dan di dalam hidupnya sehari-hari, dia menampilkan cara hidup yang berbeda dari yang lain.
Bukan berarti di persoalan karakter di Bukit Harapan sudah selesai. Tidak, kita masih berproses. Dalam ulang tahun yang ke-13 ini, mari kita melihat 3 panggilan besar Tuhan bagi GKIN Bukit Harapan Center. Yang pertama adalah GKIN Bukit Harapan dipanggil untuk menjangkau jiwa. Sekali lagi, GKIN Bukit Harapan dipanggil untuk menjangkau jiwa. Pertanyaan saya, di bagian ini yang tajam berbicara kepada kita, kapan terakhir kali bagikan tentang Injil kepada orang yang belum percaya kepada Yesus? Ini pertanyaan penting. Karena ketika kita kemudian melupakan panggilan kita, sesungguhnya kita sedang mati sekalipun kita secara jasmani kita masih hidup seperti sekarang ini. Kenapa? Karena Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk misi ini. Supaya melihat keselamatan kepada banyak orang melalui dia dan di dalam dia. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tuhan hadirkan siapa? Pemberita-pemberita Injil, mereka-mereka yang menjadi gembala. Saya bersyukur kepada Tuhan di Bukit Harapan, Tuhan beri kesempatan saya melayani. Per 1 Maret tahun 2000 saya ditempatkan di Bukit Harapan. Tahun 2000, berarti 25 tahun. Lebih 6 bulan. Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini 8 bulan. 25 tahun 8 bulan. Mengapa sampai bertahan sampai hari ini? Itu karena jelas panggilannya. Saya dipanggil bukan menjadi bos, tapi dipanggil untuk melayani. Dan karena itu banyak pun tantangan, tidak menyurutkan semangat untuk tetap dalam panggilan sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, Rasul Paulus tidak pernah membayangkan gereja hanya menjadi tempat berkumpul. Bukan itu yang dibayangkannya. Gereja ada untuk menjalankan fungsi yang disebut dengan fungsi apostolik. Menjangkau jiwa yang belum mengenal Kristus. Satu kalimat yang selalu saya ingat ketika kami pelatihan penginjilan. Dikatakan bahwa satu jiwa itu sangat berharga. Satu jiwa sangat berharga. Karena itu, maka di Bukit Harapan sistemnya, bahkan di GKIN sistemnya, menghitung itu termasuk bayi yang ada di gendongan. Itu termasuk anggota. Bukan menghitung kakak, tapi menghitung jiwa. Karena apa? Setiap jiwa berharga. Berarti kalau kehilangan satu jiwa, itu kehilangan sesuatu yang berharga. Karena itu kesedihan seorang hamba Tuhan adalah ketika satu jiwa hilang. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, setiap jiwa itu sangat berharga. Karena itu Bapak dan Ibu jangan menghilangkan diri. Apalagi sengaja menghilang. Jangan. Ya, menghilangkan diri itu tiba-tiba lenyap. Tidak ada beritanya. Tidak ada informasi apa-apa. Itulah sebabnya kemarin saya WA hampir seluruh jemaat. Ya, hampir seluruh jemaat saya WA. Mungkin ada lewat 1-2 orang mungkin bisa terjadi. Ya. Saya WA. Dan yang hampir kira-kira 5-6 tahun yang lalu saya berkati, saya hubungi mereka. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Begitulah pelayanan. Ya. Kadang-kadang habis manis, manisnya masih ada. Tapi kadang-kadang habis manis, sepah juga. Tapi saya bersyukur, yang saya berkati di sini coba angkat tangan. Yang saya berkati sejak masih muda, saya bimbing, kemudian diberkati pernikahannya. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Ada berapa pasang? Ya, puji Tuhan. Ini mereka masih muda-muda sekarang sudah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini generasi yang kesekian ini. Oke. Yang akan menikah, coba angkat tangan. Yang akan menikah. Yang tidak mau menikah jangan angkat tangan. Yang mau menikah. Tidak ada. Tidak ada yang mau menikah. Yang sudah menikah jangan angkat tangan loh. Yang mau menikah ada 1, 2, 3, Kak Ribet tidak? Kak Kaisar tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang angkat tangan ini adalah prioritas pertama. Ya, prioritas pertama. Yang belakang sudah ada calonnya, tinggal bawa ke sini. Ya, Pak Adi siap membimbing. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bahwa Rasul Paulus itu yang dia bayangkan adalah bukan orang kumpul dalam gereja banyak, bukan.
Tapi supaya setiap jiwa yang belum kenal Yesus, diperkenalkan Yesus, itu intinya. Seorang dosen, saya yang masih ingat kira-kira, saya dapat pendidikan kira-kira 20 berapa tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, dia bilang begini, Anda patut curiga, jangan-jangan ada di antara jemaat yang belum sungguh percaya kepada Yesus. Anda patut curiga, dan karena itu Anda harus deteksi diri, bahwa jangan-jangan mereka belum percaya kepada Yesus. Karena itu yang paling penting, bukan hanya sekedar bahwa kita menjadi bagian daripada gereja, tapi kita menjadi bagian daripada tubuh Yesus Kristus, menjadi bagian daripada pengikut Yesus. 13 tahun yang lalu, ketika gereja ini dimulai, Tuhan menaruh beban di hati kami. Ada jiwa yang harus dijangkau, ada hidup yang harus menunggu disentuh oleh Injil. Dan salah satu pelayanan yang selalu Pak Adi tawarkan adalah 2. Pelayanan kepada orang yang sudah meninggal dan pelayanan kepada orang yang sakit. 2 ini, ya. Dan paling banyak saya dapat kesempatan adalah melayani orang yang meninggal. Tidak dilayani oleh gerejanya atau kemudian meninggal karena keluarganya bukan Kristen dan kemudian mereka yang bukan Kristen mau dikebumikan secara Kristen. Berkali-kali ada kesempatan seperti itu dan siap melayani. Ya, menarik sekali latar belakang dari berbagai macam agama. Mereka keluarganya minta untuk saya layani. Disitulah Injil diberitakan. Saya masih ingat satu pelayanan di kampung 3D. Seberangnya kampung warna-warni. Saya dipegang oleh majelis gereja karena saya memberitakan tentang Injil keselamatan secara keras dan tegas. Karena apa? Ada seorang yang bukan Kristen. Dia ikut KKR, belum pernah masuk gereja. Dan waktu itu sakit parah, dia titip pesan kepada suaminya. Tolong saya kalau meninggal dikebumikan secara Kristen. Di situ tidak ada yang Kristen. Lalu saya diminta hadir, saya datangkan bersama-sama dengan bos dari suaminya, itu peti jenazah di situ, dan kemudian kita melayani. Saudara, apa yang terjadi? Semua orang sekampung keluar karena baru pertama kali ada pengebumian secara Kristen. Tutupnya pakai warna hijau, ada tulisan Arab, payungnya juga begitu ada warna hijau, pakai tulisan Arab. Pakai keranda dan didorong juga dengan apa yang ada di situ. Dan menarik sekali sepanjang perjalanan orang kampung menuju ke Polean, itu pikir yang dikebumikan adalah orang yang bukan Kristen. Tapi ketika saya sampai di sana, saudara-saudara mereka kaget. Ini pengebumian secara Kristen. Itu keajaiban. Dan saya percaya Injil yang ditabur di sana tidak akan percuma, akan berlalu. Ada banyak cara yang Tuhan pakai. Saya juga pernah melayani dengan tulus hati, ditembak untuk melayani di Pancabudi. Tidak ada yang melayani pemberangkatan jenazah. Saya pimpin, sampai di atas dipimpin secara Buddha. Saya baru kaget. Tapi sudahlah, itu semua proses yang saya lewati karena Injil harus diberitakan di dalam setiap kesempatan yang ada. Pelayanan Injil bukan sekedar program, sekali lagi. Pelayanan Injil bukan sekedar program dan tidak perlu sebenarnya bagian itu menjadi sesuatu hal yang diprogramkan. Karena sesungguhnya kita sudah terprogram mestinya dalam pikiran kita. Orang ikut Yesus itu harus beritakan Injil. Itu bukan pilihan, itu suatu kewajiban. Pelayanan Injil bukan sekedar program, tetapi itu adalah identitas daripada gereja. Setiap anggota jemaat sebagai penerapan praktisnya adalah duta atau menjadi jembatan bagi Injil Allah. Setiap rumah harus menjadi mercusuar yang memandu setiap orang supaya orang bisa selamat melaluinya. Setiap relasi adalah peluang untuk memenangkan jiwa. Jangan hanya sekedar berteman dengan banyak orang, tapi tidak ada sama sekali kesempatan untuk membagikan Injil. Gereja yang berhenti menjangkau akan berlahan sama dengan berhenti hidup. Sekali lagi, gereja yang berhenti menjangkau berarti akan perlahan berhenti hidup. Maka kalau kita berhenti hidup, maka kita mati. Gereja itu sudah akan mengalami kemajuan. GKIN Bukit Harapan sudah berjalan 13 tahun. Pertanyaannya, berapa banyak jiwa lagi yang Tuhan ingin Anda dan saya jamah di 13 tahun ke depan? Angka ini orang bilang 13 adalah angka yang selalu dihindari. Tapi ini adalah angka keberuntungan bagi kita. Karena apa? Karena Allah selalu ada dalam setiap waktu, di dalam setiap angka, di dalam setiap hari. Dan pertanyaannya saya tunggu, Bapak Ibu saya tanya lagi.
berapa banyak jiwa lagi yang Tuhan inginkan melalui kita itu diselamatkan. Pertanyaannya berapa banyak? Halo? Berapa banyak lagi yang Tuhan inginkan supaya orang diselamatkan? Berapa banyak? Masing-masing jawab, berapa banyak? Kalau bilang banyak, berarti kita akan lihat apa yang Bapak Ibu bilang banyak itu berarti melalui kita banyak hasil. Karena itu, buatlah tiap hari doa untuk orang yang menjadi target bagi kita. Percaya saya, pengalaman membuktikan. Puluhan tahun orang itu didoakan. Orang itu sudah meninggal yang mendoakan. Baru jawaban doanya terjadi puluhan tahun kemudian. Itu kuasa doa untuk menjangkau jiwa. Berapa banyak? Bapak Ibu bisa jawab masing-masing. Yang kedua, pokok kedua adalah yang menjadi peta teladan bagi pertumbuhan gereja kita, GKIN Bukit Harapan bukan hanya dipanggil ya untuk memenangkan jiwa, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana bisa serupa dengan Kristus? Apa kita harus menjadi Tuhan? Tidak. Setidak-tidaknya karakter Kristus yang ada pada dia, satu karakter ilahi yang ada pada Kristus, itu ada pada kita. Sampai dikatakan ayat 13, Col tampilkan saya. Efesus pasal 4 13, sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kak Elias bantu Pak Adi, kotak itu taruh di samping saya, yang di depan sana. Kotak yang pojok itu. Sebuah proses pertumbuhan itu tidak tiba-tiba jadi. Kita terbentuk dengan karakter, dengan macam-macam pembentukan karakter. Ada orang yang gampang ngutung, ada orang yang gampang marah, ada orang yang gampang menjadi sedih, ada orang yang gampang menjadi putus asa. Baik, setiap kita mengalami pertumbuhan, ada proses pertumbuhan yang kita jalani. Pertanyaan penting kepada kita, apakah kita sudah mencapai sebuah kedewasaan hari-hari ini? Atau kita menjadi justru orang yang mengalami sebuah proses pertumbuhan yang agak sedikit pelan. Tidak apa-apa, tapi menuju kepada pertumbuhan yang baik. Karakternya tambah baik, kasihnya tambah meningkat, kepeduliannya tambah, hatinya kepada orang lain peduli, keadaan orang lain, itu menjadi sesuatu hal yang diinginkannya baik. Karena itu GKIN Bukit Harapan dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan Tuhan bukan hanya agar jemaat datang ke gereja. Pertumbuhan gereja bukan ditentukan oleh banyaknya orang, tapi kedewasaannya. Ya, kita memang mengharapkan jumlah, tapi kita juga mengharapkan quality atau kualitas. Dan inilah keindahan gereja Bukit Harapan. Kita bukan hanya datang beribadah. Kita rajin belajar Alkitab. Kita serius untuk bertumbuh. Kita mencintai firman Tuhan. Kita ada di dalam kedekatan dengan Tuhan. Dan itu nyata. Seharusnya terjadi demikian. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah memasuki hari yang sudah berkurang kira-kira 38 hari lagi kita mengakhiri tahun ini. 342 hari kita sudah lewati. Kita masih ada kesempatan untuk hidup, masih ada beberapa hari lagi untuk mengakhiri tahun ini. Karena itu, bagaimana perkembangan pertumbuhan kerohanian kita? Saya sudah minta kepada sekretaris untuk mendata kehadiran setiap minggu per orang. Siapa yang hadir setiap minggu. Dan datanya menunjukkan memang waktu saya lihat grafiknya itu rata-rata mengalami proses naik, tapi kadang-kadang turun, kadang-kadang menurun, dan jarang cepat naik. Nah ini yang terjadi. Tren sini terjadi karena apa? Itu karena komitmen kesetiaan itu perlu untuk kita evaluasi kembali. Ya.
Kalau kita serius dengan Allah, maka 1 minggu, 1 kali datang ke gereja itu bukan sesuatu beban berat. Itu menjadi sesuatu hal yang menjadi kerinduan kita bersama-sama. Ciri gereja yang sehat bukan gedungnya, bukan kegiatannya, tetapi keserupaan dengan Kristus. Sekali lagi, ciri gereja yang sehat bukan gedungnya, bukan kegiatannya, tetapi keserupaan dengan Kristus. Nah sekarang, tandanya orang dewasa secara rohani itu gimana Pak? Tanda jemaat yang dewasa bukan hanya banyak karunia-Nya. Bukan hanya banyak karunia-Nya. Ada orang punya karunia juga, itu tidak digunakan untuk melayani. Tetapi, pertama, coba cek-cek baik-baik. Yang biasanya keras, karakternya jadi lembut. Karakternya sebelumnya keras, menjadi lembut. Yang sebelumnya kasihnya biasanya tidak nyata, sekarang menjadi nyata. Yang dulu gampang imannya goyah, sekarang imannya menjadi teguh. Integritasnya konsisten, dapat dipercaya dia. Kerendahan hati dalam pelayanan ada pada dia. Kalau tersinggung tidak gampang tersinggung. Nah, kalau tersinggung tidak gampang tersinggung gimana Pak? Ya. Gereja yang serupa dengan Kristus adalah gereja yang dicari dunia. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kedewasaan ini harus ada pada kita. Yang ketiga dan yang terakhir, peta jalan yang harus kita lewati untuk pertumbuhan. Yang ketiga, GKIN Bukit Harapan dipanggil supaya memberdayakan potensinya. Jangan dianggurkan potensinya. Ada potensi yang ada pada kita, mari kita gunakan. Efesus pasal 4 ayat 16. Kak, minta tolong ditampilkan ayatnya. Daripadanya seluruh tubuh, masing-masing anggota bekerja sesuai dengan fungsinya. Dalam 13 tahun, Tuhan tidak hanya menyelamatkan jemaat kita, tapi Tuhan menempatkan potensi dalam setiap pribadi. Setiap orang minimal pasti punya satu karunia. Ada potensi rohani, orang itu bisa ngajari orang lain. Karena itu saya selalu memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang ada dan memungkinkan untuk melayani. Bukan hanya Pak Adi saja yang melayani. Ada potensi karunia-karunia pada kita. Ada potensi talenta yang kita miliki. Ada potensi ekonomi. Setiap kita juga punya kemampuan dalam mengelola ekonomi yang bisa dikembangkan. Ada potensi kepemimpinan. Ada potensi pelayanan sosial. Kita bersyukur pelayanan sosial kita ini adalah dari orang-orang yang memang punya hati dalam pelayanan. Yang setiap bulan itu justru Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk memberkati kita. Itu dari orang-orang yang betul-betul memiliki pelayanan dari segi pelayanan sosial. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Gereja Tuhan bukan hanya museum orang kudus. Sekali lagi, bukan museum orang kudus, tetapi pabrik yang membentuk dan mengirimkan pekerja-kerja kerajaan Allah. Masa hanya kita menjadi pekerja bagi dunia, tapi pekerja bagi Tuhan, kita tentu butuh. Karena itu, siapa saja dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak usah rendah diri, gara-gara misalnya kurang bagus suaranya seperti suara Pak Adieli. Tapi setidak-tidaknya tentu ada misalnya sebagai upaya dan usaha kita. Ini kalau saya pakai pembanding diri saya kan kurang bagus sebenarnya. Tapi saya mau katakan bahwa misalnya itu sebagai contoh. Oh suara saya tidak seperti Pak Adieli, saya tidak bisa nyanyi. Tidak. Bapak dan Ibu, kita beri kepercayaan kepada setiap orang untuk melayani tempat ini. Karena mereka punya niatan, punya usaha, punya keinginan juga untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi setiap potensi itu harus dipergunakan bagi pelayanan. Sekali lagi, gereja Tuhan bukan museum orang kudus. Tapi tempat di mana orang-orang bekerja dan melayani, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi GKIN Bukit Harapan telah memulai langkah, yaitu memperlengkapi tiap orang dilatih dan diberdayakan supaya menjadi jemaat yang kuat secara rohani. Ya, diberi kesempatan supaya sehat juga secara rohani. Tapi bagi kita mungkin dari sisi ekonomi, pemberdayaan ini yang perlu kita lakukan. Inilah masa depan yang Tuhan mau, gereja yang bukan hanya bertumbuh ke dalam, tetapi berdampak keluar. Di keluarga, di pekerjaan, di sekolah,
di komunitas di kota ini.